Sementara partainya Pak SBY hasil pemilu 2004 cuma 7%. Hasil diskusi di parlemen, mereka coba naikkan PT jadi 20 hingga 25%. Karena Pak JK yakin kalau maju melawan Ibu Mega sebagai ketua partai PDIP, dia yakin menang. Ibu Mega juga yakin kalau yang maju Pak JK saya juga bisa menang. Yang mereka kedua-duanya nggak yakin adalah kalau Pak SBY maju kita berdua kalah. Nah, akhirnya dinaikkan presidensial threshold jadi 20%. Dilalah kesannya kalah gitu kan. Kersane Gusti Allah hasil pemilu 2009 satu-satunya partai yang lolos PT hanya Partai Demokrat gitu kan. Ingat ya tahun 2009 kan Demokrat dapat 21%. Jadi itu asbabun nuzulnya soal kenaikan PT. Tetapi kembali ternyata PT yang turun tidak serta-merta menaikkan paslon. Clear datanya. Kenapa begitu? Karena paslon akan lihat banyak hal. Satu, faktor elektabilitas. Karena nyapres itu mahal. Yang kedua, logistik. Jadi ada banyak yang membuat partai-partai mereka berpikir maju atau tidak. Tapi paling tidak pintu normatifnya dibuka sama MK. Apakah partai menggunakan kesempatan itu atau tidak? Harusnya jangan ditutup kembali pintu itu. Yang penting pintu normatifnya jangan diganjal. Karena pengalaman sebelum ini Bang Doli, pintu normatif udah dibuka, partai juga tidak menggunakan, tidak memanfaatkan. Apa contohnya? Belum lama, 9 hari sebelum penutupan pendaftaran pilkada, barrier to entry pencalonan kepala daerah sama EPA diturunkan jauh sekali dari 20 sampai 25%, turun antara 6,5 sampai 10%. Ya kan, tergantung jumlah populasi DPP. Tetapi kalau kita baca datanya, saya sudah tulis di ISEAS, peserta pemilu kada kemarin rata-ratanya turun. Padahal pintu normatif sudah dibuka sama MK. Jadi rata-rata peserta pemilu kada kita cuma 2,8. Padahal dulu pernah sampai 6 per daerah itu yang nyalon sampai 6. Terakhir cuma sekitar 2,8, 2,9. Artinya partai-partai juga tidak menggunakan. Nah kalau itu Bang Doli pasti tahu sebabnya. Kenapa calon kepala daerah Golkar banyak yang nggak maju. Tapi intinya, Bapak sekalian sebagai penutup, ya kita punya waktu untuk diskusi. Pintu normatif itu dibuka. Apakah nanti partai atau partai menggunakan atau tidak terserah. Dan masyarakat punya pilihan supaya prinsip demokrasi itu kan prinsipnya adalah kompetisi, kontestasi. Bahkan ya kalau kita mengacu pada undang-undang Pilpres, meskipun MK menghapus presidensial threshold, itu kalau misalnya partai tidak mau menggunakan dan mereka hanya mengusung Pak Prabowo, potensi calon tunggal itu masih tersedia. Betul kan? Masih tersedia. Dan normanya ada dalam undang-undang pemilu kita, capres tunggal itu tersedia. Makanya saya mengusulkan untuk revisi undang-undang pemilu, karena kita belajar dari pengalaman pilkada kemarin, sebaiknya supaya asas demokrasi sebagai kompetisi itu terjaga, itu ada batas atas koalisi. Jadi batas maksimum koalisi, supaya tidak terjadi kartel. Jadi kita tinggal diskusikan apakah batas maksimum partai untuk mengusung capres maksimum 50% misalnya, maksimum 40% misalnya.